Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Vivo V9. Kasusnya handphone ini adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya seperti ini. Jadi dari tadi itu kita sudah mencoba untuk mengacak polanya, tetap tidak ketemu juga. Kemudian muncul tampilan notifikasi seperti ini ya. Telepon ini sudah terkunci, harap coba lagi dalam sekian detik. Daripada kita menunggu dan mengacak lagi, kita coba untuk melakukan wipe data menggunakan komputer. Tetapi sebelumnya, handphone ini harus kita buka dulu casing belakangnya karena kita memerlukan test point untuk masuk ke IDL mode 9008. Untuk membuka casing belakangnya kita harus melepaskan dulu bautnya. Di bawah sini ada dua baut di samping kanan kiri dari port USB-nya. Jadi seperti ini ya, ada bautnya. Kebetulan di sini aku punya dua Vivo V9 dan untuk yang aku pegang ini ternyata bautnya sudah tidak ada. Ini dari usernya, bautnya sudah tidak terpasang. Kemudian kita bisa mencoba membuka casing belakangnya. Kita cari aja sisi yang mudah. Sebelum kita lepaskan casing belakangnya, sebaiknya kita matikan dulu handphonenya. Kemudian harus hati-hati saat membuka casing belakangnya karena untuk sensor sidik jarinya ada kabel fleksibel yang langsung terhubung ke casing belakangnya. Kalau kita buru-buru nanti bisa jadi putus ya untuk kabel fleksibel sensor sidik jarinya. Dan untuk melepaskan sensor sidik jari ini, kita membutuhkan obeng untuk membuka pengait atau penutup soket sensor sidik jarinya. Kita lepaskan pelan-pelan untuk penutup soket dari sensor sidik jari menggunakan obeng plus kecil aja. Kemudian kita bisa mengangkat pelan-pelan penutup soket sensor sidik jarinya. Jika terlalu kecil kita bisa gunakan bantuan pinset untuk mencungkilnya. Oke, sebentar aku cari pinset dulu. Tadi aku letakkan di mana ya pinsetnya. Oke, ini dia. Sudah ketemu, langsung aja kita bisa angkat penutup soket dari sensor sidik jarinya menggunakan bantuan pinset. Jadi kita lepaskan pelan-pelan ya, kita cari celahnya, kemudian kita bisa tarik ke bawah untuk melepaskan pengaitnya dari penutup sensor sidik jari ini. Kalau sudah kita lepaskan, bisa kita simpan dulu untuk penutup sensornya. Jangan sampai hilang, kita taruh di tempat yang aman. Dan untuk melepaskan sensor sidik jarinya, cukup kita tarik aja atau kita cungkil sedikit ke atas untuk soketnya ini. Pelan-pelan bisa kita lakukan pakai kuku. Kalau sudah terlepas, kita bisa letakkan tutup belakangnya. Untuk titik test point-nya di mana? Jadi titik test point pada Vivo V9 ini berada pada papan mesinnya. Untuk melihat titik test point-nya, kita harus melepaskan dulu penutup mesinnya ini. Jadi kita lepaskan dulu baut-bautnya pelan-pelan satu-satu. Kemudian kalau semua baut sudah kita lepas, baru bisa kita angkat penutup mesinnya. Dan kita angkat pelan-pelan saja, kita cari celahnya. Oke, sudah terbuka sekarang penutup mesinnya. Masih belum kelihatan juga untuk titik test point-nya ternyata ada di balik soket baterainya. Jadi kita harus mencungkil juga soket baterainya, kita lepas pelan-pelan. Kemudian masih belum terlihat juga, ternyata titik test point dari Vivo V9 ini sangat delik ya. Sangat delik itu apa? Sangat tersembunyi. Jadi tersembunyi sekali. Masih belum kelihatan di sini. Kita harus melepas stiker dulu di sekitar soket baterainya ini. Oke, ini dia sudah ketemu sekarang untuk titik test point-nya. Tampaknya sudah pernah dilakukan test point-nya oleh teknisi sebelumnya atau oleh usernya sendiri, aku kurang tahu. Jadi untuk titik test point-nya adalah dua titik yang paling kiri ini. Kita akan menghubungkan dua titik tersebut untuk masuk ke IDL mode. Tetapi sebelumnya kita siapkan dulu tool untuk melakukan wipe data di Vivo V9 ini. Seperti biasa kita akan gunakan MRT versi gratis dan tanpa harus menggunakan dongle. MRT ini bisa kita jalankan tanpa harus mempunyai dongle, tanpa harus memasang dongle ke komputer. Kita ekstrak dulu filenya, kemudian sebelum membuka folder hasil ekstrakannya,
pastikan antivirus di komputer harus kita nonaktifkan dulu. Buat yang sudah tidak menggunakan antivirus eksternal seperti Semadaf atau Avira dan kawan-kawan, kita bisa cek lagi untuk antivirus bawaan Windows-nya pada Windows Security atau Defender harus kita nonaktifkan dulu. Kemudian komputer juga harus terkoneksi ke jaringan WiFi yang bagus. Kemudian sekarang kita bisa membuka folder hasil ekstrakan MRT-nya. Di sini kita menggunakan MRT V3.19. Langsung aja kita masuk ke folder 64DBG, kemudian masuk lagi ke folder release. Kemudian kita masuk lagi ke folder X32. Walaupun Windows yang kita gunakan adalah 64-bit, tetap kita harus masuk ke folder X32. Kemudian di dalamnya carilah file dengan nama x32dbg.exe. Untuk menjalankannya kita bisa double klik aja file x32dbg.exe. Kalau sudah terbuka, pada pojok kiri atas ada menu file, kita klik aja. Kemudian muncul menu di bawahnya, kita klik menu open. Kemudian kita arahkan ke folder hasil ekstrakan MRT-nya dan kita cari file dengan nama mrt_v3.19.exe. Ini dia sudah ketemu, kita klik aja, kita pilih. Kemudian kita klik open. Apabila saat kita klik open muncul notifikasi restart as admin, kita klik yes aja. Nanti akan otomatis close sendiri dan akan langsung muncul dengan tampilan kode-kode di dalam program x32dbg.exe ini. Selanjutnya kita bisa klik tombol run. Logonya adalah panah ke kanan, kita klik aja sampai muncul loading pada kursornya. Langsung aja kita klik, oke, kita tunggu sampai proses loading di kursornya ini hilang. Oke, perhatikan sekarang proses loading pada kursor mouse-nya ini sudah hilang. Selanjutnya kita bisa perhatikan di pojok kiri bawah keterangannya masih pause ya. Kita akan mengklik lagi logo run-nya atau tombol panah ke kanan ini, kita klik sekali lagi dan perhatikan keterangannya sekarang menjadi running. Yang tadinya pause menjadi running. Kemudian akan muncul satu program lagi di taskbar-nya. Keterangannya adalah seperti ini, MRT dongle not found. Please make sure you has connect it. Untuk notifikasi ini tidak perlu kita klik OK. Juga tidak perlu kita keluarkan, kita diamkan aja. Kita bisa klik tombol pause-nya. Di samping tombol run ada tombol pause. Logonya garis 2 ini ya, kita klik aja. Kemudian kalau sudah keterangannya pause di pojok kiri bawah, kita bisa fokus ke kotak pojok kanan bawah. Di situ ada logo persen-persen. Tetapi yang kita perhatikan di sini adalah kolom di atas logo persen-persen tersebut. Ada kolom yang kosong, ini kita klik kanan pada mouse-nya, kemudian akan muncul beberapa menu di sampingnya setelah kita klik kanan pada mouse. Kemudian pada menu-menu yang muncul ini, kita pilih menu follow default in disassembler. Kita klik aja sekali, kemudian kita fokus ke kolom yang paling besar atau kolom utama. Di kolom utama ini akan muncul beberapa kolom dengan keterangan push. Push yang pertama, push kedua, push ketiga, push keempat, dan seterusnya. Kita fokus ke push yang paling atas dengan keterangan push EAX. Kita akan edit, caranya kita double klik, kemudian muncul notifikasi seperti ini, assemble add, dan kata push ini kita hapus. Jadi kita delete manual kata push-nya, kemudian kita ganti dengan kata JMP. Kita ketikkan manual menggunakan keyboard JMP. Kalau sudah, keterangannya menjadi JMP spasi EAX. Kemudian bisa kita klik OK aja, akan muncul notifikasi assemble add lagi. Untuk push SC ini tidak perlu kita klik OK, kita klik close saja. Selanjutnya, kita bisa klik lagi tombol run. Jadi kita klik lagi logo panah ke kanan, kemudian setelah kita klik run, perhatikan keterangan di pojok kiri bawah menjadi running, dan kita buka lagi program yang muncul baru tadi. Sebelumnya keterangannya adalah MRT dongle has not found, sekarang menjadi MRTK access violation at address sekian-sekian-sekian, breadth of address sekian-sekian-sekian. Kita klik OK aja dan otomatis MRTK versi 3.19 akan berjalan.
Untuk program X32DBG ini tidak boleh kita close, tidak boleh kita keluarkan. Cukup kita minimize saja. Selanjutnya kita bisa fokus ke tool atau program MRTK versi gratisan dan tanpa dongle ini. Selanjutnya untuk folder MRTK-nya ini bisa kita minimize dulu dan kita akan fokus ke MRTK ini. Tapi sebelumnya kita akan kembali dulu ke handphonenya untuk kita siapkan masuk ke mode download. Dan untuk masuk ke mode download kita membutuhkan test point. Untuk melakukan test point kita membutuhkan kabel data untuk menghubungkan handphone ke komputer. Metode test point yang paling mudah adalah seperti ini. Kabel data kita hubungkan dulu ke handphonenya. Kita colokkan dulu kabel data ke handphone. Kemudian letakkan handphone di tempat yang nyaman untuk melakukan test point. Aku ulangi lagi ya, untuk titik test point dari Vivo V9 ada di bawah soket baterainya. Jadi kedua titik ini harus kita hubungkan secara bersamaan menggunakan pinset atau logam melengkung semacamnya. Jadi cukup dua titik ini, jangan sampai salah titiknya ya. Titik paling kiri, jadi kedua titik paling kiri ini adalah titik test point. Kita harus merapatkan antara ujung mata pinset dan titik test point-nya. Mungkin buat pemula membutuhkan beberapa kali percobaan test point sampai akhirnya berhasil masuk ke ideal mode. Oke, setelah kita siapkan handphonenya, kita buka-buka stikernya dan kita sudah tahu titik test point-nya yang mana, jangan sampai salah. Kita bisa letakkan handphone di tempat yang nyaman. Harus satu jangkauan ya antara tangan kanan, tangan kiri, kemudian tangan kanan melakukan test point, menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset, dan tangan kiri mencolokkan ujung kabel data yang satunya ke komputer. Harus satu jangkauan, jangan terlalu jauh. Maka aku sarankan menggunakan laptop saja. Oke, kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset, harus rapat antara titik test point dan mata pinset. Kemudian sambil menghubungkan dua titik test point, kita colokkan kabel data ke laptop. Kemudian kita tunggu, biasanya ada suara notifikasi tekdung seperti itu di laptopnya. Kemudian kita lepaskan test point-nya, kita lepaskan pinsetnya, dan kita cek dulu apakah handphone ini sudah terbaca di komputer sebagai ideal mode atau belum. Oke, sekarang kita kembali ke tampilan laptopnya. Untuk mengecek handphone ini apakah sudah terbaca sebagai ideal mode atau belum, kita bisa membuka Device Manager pada Windows yang kita gunakan. Di sini aku menggunakan Windows 10, langsung aja kita cari Device Manager dan perhatikan pada Device Manager-nya di situ ada Podcom dan LPT. Kemudian di bawahnya ada Qualcomm HS-USB KD Loader 9008 pada COM sekian. Dan untuk COM ini tidak harus COM 5 atau COM 9 atau COM 10. Angkanya bervariasi tergantung dari komputer yang kita gunakan membacanya sebagai COM berapa. Kalau sudah terbaca sebagai Qualcomm HS-USB KD Loader 9008, berarti handphone sudah masuk ke ideal mode. Selanjutnya kita bisa memilih menu Vivo pada MRTK-nya. Kita sekarang sudah di menu Vivo, you have select Vivo Tool. Kemudian kita fokus ke mobile option, di bawahnya ada model. Kita bisa cari modelnya. Tapi karena di sini Vivo V9 tidak masuk dalam list, maka kita gunakan Vivo V7 Plus. Sama saja ya, untuk programmer filenya sama. Kita gunakan Vivo V7 Plus. Kemudian untuk kolom tip ini kita abaikan saja karena kita sudah berhasil masuk ke ideal mode via test point. Kemudian pada potnya ini dari auto, kita sesuaikan aja dengan pot yang muncul pada device manajernya. Kita lihat di sini terbaca sebagai COM 9. Kita cek dulu di device manager COM berapa, kemudian kita bisa sesuaikan. Oke, di sini juga terbaca sebagai COM 9 ya pada ideal modenya. Tinggal kita pilih aja, kita samakan dengan device manager untuk pot pada mobile option pada MRTK-nya. Kita pilih COM yang sama dengan device manager. Selanjutnya kalau sudah sama, kita bergeser ke bawah. Di bagian operation option-nya kita pilih format dalam kurung unlock. Yang perlu diperhatikan sebelum kita start adalah cara ini akan menghapus seluruh data di internal memori Vivo V9 ini. Oke, langsung aja kita klik tombol start-nya dan kita bisa perhatikan kolom log di sebelah kiri MRTK-nya. Di situ ada keterangan yang muncul.
Kalau proses loading bar warna kuningnya sudah 100% dan muncul keterangan all is done seperti ini, berarti proses web datanya atau proses risetnya sudah selesai. Handphone ini tidak menyala otomatis ya, karena tadi soket baterainya kita lepas. Maka untuk menyalakannya, kita bisa lakukan dengan cara manual. Kita bisa angkat dulu handphonenya, kemudian kita hubungkan lagi soket baterainya. Atau kita lepaskan dulu kabel datanya, kita hubungkan soket baterainya ke mesin lagi. Kemudian kalau soket baterai ini sudah kita hubungkan, kita bisa menekan pelan-pelan tombol powernya. Yang paling bawah sendiri ini adalah tombol power. Kita tekan pelan-pelan aja sampai muncul logo Vivo di layarnya seperti ini. Kemudian kita bisa menunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu. Nanti akan muncul tampilan wiping. Kemudian ini durasinya aku percepat ya, agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Untuk durasi aslinya bisa sampai dengan 15 menitan. Jadi kita tetap sabar, kita letakkan handphonenya, kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Kemudian kalau proses loadingnya sudah selesai, handphone akan langsung menyala lagi ke tampilan welcome screen. Dan seluruh data di internal memori handphone ini akan hilang. Ingat itu ya, jangan sesali data Anda. Oke, sekarang sudah selesai proses loadingnya. Handphone muncul ke tampilan welcome screen FunTouch OS. Langkah web data sudah berhasil kita lakukan. Polanya sudah hilang, tetapi kita harus melakukan bypass FRP lagi untuk mengatasi akun Google-nya. Karena pasti handphone yang kita lakukan web data itu sebelumnya ada akun Google yang terlogin di dalamnya. Dan handphone yang kita lakukan web data paksa seperti ini pasti akan nyangkut di FRP proteksi akun Google-nya. Jadi kalau kita setup nanti akan ada tampilan belum masuk atau ada tampilan verifikasi akun Anda jika handphone terkoneksi ke jaringan internet. Kemudian sekarang kita akan melakukan bypass FRP, kita akan test point lagi handphonenya. Kita hubungkan lagi 2 titik test point. Dan caranya sama seperti tadi ya, kabel data kita bisa lepaskan dulu dari laptopnya, colokkan dulu kabel data ke handphonenya, letakkan handphone di tempat yang nyaman, kemudian hubungkan 2 titik test point menggunakan pinset. Harus rapat antara mata pinset dan titik test pointnya. Sambil menghubungkan 2 titik test point, kita colokkan kabel data ke laptop, dan kita perhatikan pada device manager harus langsung terbaca pada port COM dan LPT. Di bawahnya ada keterangan Qualcomm HS-USB KD Loader 9008 pada COM sekian. Kemudian kita fokus lagi ke MRT-nya. Untuk modelnya masih sama, V7 Plus, portnya masih sama ya, karena colokan USB tidak kita pindah tadi. Kemudian operation option-nya kita pilih Erase FRP. Jadi kalau tadi format unlock, sekarang kita pilih Erase FRP, kemudian kita klik tombol start-nya. Kita perhatikan lagi pada kotak lock-nya, di situ muncul keterangan lagi, dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ada keterangan all is done lagi, berarti proses bypass FRP-nya atau unlock Google akunnya sudah selesai. Handphone tidak menyala manual juga karena sebelumnya soket baterainya kita lepaskan lagi tadi, kemudian kita pasang lagi soket baterainya, dan kita nyalakan handphonenya. Kita tekan tombol powernya dengan menekan tombol yang paling bawah ini. Kemudian kita tunggu sampai ada logo Vivo di layarnya. Sambil menunggu loading, kita tutup dulu penutup mesinnya, kita kembalikan lagi, kita pasang. Oke, ini sudah selesai proses loadingnya. Memang loading yang kedua setelah bypass FRP ini tidak begitu lama. Oke, langsung aja bisa kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Kita ikuti aja perintah setupnya. Untuk atur jaringan bisa kita lewati dulu, dan bisa kita lewati juga untuk bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Intinya kita setup dulu handphone ini sampai ke tampilan menu. Oke, sudah sampai di akhir setup ya. Kita bisa klik gunakan sekarang, dan otomatis handphone akan langsung masuk ke tampilan menu. Pola sudah hilang, kunci layar sudah hilang, akun Google juga sudah hilang. Selanjutnya kita bisa kembalikan dulu baut-baut yang kita lepas tadi. Kita tutup lagi mesinnya dengan penutup mesinnya tadi. Kemudian kita rapatkan juga casing belakangnya. Proses wipe data sudah selesai menggunakan MRTK versi gratisan tanpa menggunakan dongle. Dan cara ini bisa juga untuk Vivo-Vivo yang lainnya
Apabila tidak ada dalam list MRT-nya, silahkan dicari persamaan SOC-nya. Kemungkinan bisa menggunakan handphone yang sejenis. Oke, kita rapatkan dulu casing belakangnya, kita pasang juga untuk sensor sidik jarinya, dan kita sudah selesai kerja untuk mengatasi pola kunci layar yang lupa, kemudian akun Google juga pada Vivo V9. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota. Mantap.